Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 695, Biarkan Aku Melihatnya. Langit terdiam. Selain suara gemuruh yang terus-menerus dari bumi, tidak ada suara lain. Di bawah cahaya surgawi yang merusak, tidak hanya kota-kota yang hancur, tetapi bumi juga retak dan membentuk jurang. Sangat menakutkan. Beberapa iblis menatap ke bawah dengan mata dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Jie dan yang lainnya terkejut. Setelah cahaya menghilang, tidak hanya orang-orang di mal terbaik dunia yang mati, tetapi bahkan kota itu pun sepenuhnya berubah menjadi abu akibat hantaman ini. Berubah menjadi gurun yang tidak dapat ditinggali oleh siapapun. Jika seseorang memberitahu mereka beberapa hari yang lalu bahwa kota Song Yueyang akan dihancurkan, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun kini, dalam sekejap mata, hal itu menjadi kenyataan. Xiangzi juga mencabut kekuatan-kekuatan naga, dan tulang punggung itu kembali menjadi tombak Dewa Luoho. Kedua tanduk di dahinya perlahan memudar dan dia kembali ke tubuh manusianya. Apakah dia mati? Apakah mereka semua sudah mati? Li Yi bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke bawah. Bang! Piring kurban tiba-tiba retak. Tidak ada yang tahu terbuat dari bahan apa, tapi begitu rusak, berubah menjadi kristal berat dan menghilang ke udara. Xiang menepuk bola armilari, dan bola itu segera memancarkan ribuan sinar cahaya. Cahaya bersinar di langit, dan bintang-bintang muncul. Tuan Xiang, bola persenjataan Pixiu ini, kata Li. Ekspresi muram Xiang menghilang, dan dia mengangguk. Lumayan, dunia persenjataan akhirnya dipulihkan. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bola dunia yang terus-menerus menyimpulkan perubahan seni bela diri di langit, tiba-tiba mengumpulkan semua cahaya dan meluncur ke tangannya. Itu baru seperti baru. Wajah Li menunjukkan kepahitan yang kesepian. Kami mengorbankan hujan dan lebih dari 300.000 orang. Pada akhirnya, kami bertukar kehidupan baru dengan dunia persenjataan. Itu sepadan. Wajah Fu juga dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Ge dan Yu meninggal satu demi satu. Sekarang, hanya saya, Wing, dan Li yang tersisa untuk mengikuti Anda, Tuan. Tidak ada perjamuan yang tidak berakhir dan tidak ada iblis besar yang tidak bisa mati selamanya, kata Yi dengan ekspresi terharu. Benar, yang dicari seseorang dalam hidup adalah menjadi raja. Selama aku bisa mencapai puncak dunia, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, itu akan sia-sia. Wajah Tang Jie menunjukkan ekspresi ganas dan wajahnya berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Hakim dan keempat Martial Sovereign tampak serius dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka juga berjuang untuk memutuskan apakah mereka benar atau salah. Li Yi berdiri diam di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi dia sedang menatap kota kosong yang sunyi dan sunyi di bawah. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan, dan kebencian melonjak, membuatnya merasa sedikit kedinginan. Xiangzi tiba-tiba berkata, masalahnya sudah diselesaikan, bagaimana dengan janjimu? Untuk menampilkan kekuatan naga yang bisa bertahan lama, aku harus menggunakan 3 keping kristal naga terakhir. Anda harus tahu betapa berharganya itu. Kristal naga mungkin lebih berharga daripada harta rahasia tubuh naga bagi seniman bela diri biasa, tetapi bagi Anda, harta rahasia tubuh naga di atas segalanya, kata wasit. Dia mengambil sebuah benda dan melemparkannya tanpa melihatnya. Wajah Xiangzi menunjukkan ekspresi kegembiraan saat dia buru-buru maju untuk mengambilnya. Ketika dia melihat tangannya, seluruh tubuhnya segera bergetar ketika kekuatan tak kasat mata memasuki jiwanya. Hahaha, itu cakar naga yang sebenarnya. Hahaha. Xiangzi tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Dia mengambil pil dan menelannya. Fungsi tubuhnya pulih dengan cepat. Dia mengungkapkan senyuman aneh dan berkata, Tuan Xiang, saya sangat menyukai senjata tingkat dalam berbentuk bola milik Anda. Bolehkah saya melihatnya? Semua orang tercengang dan wajah mereka menjadi gelap. Mereka menatapnya dengan dingin. Xiang menyipitkan matanya dan berkata, Xiangzi,
Kamu ingin mengambil bola senjataku? Kamu gila? Sudut mulut Xiangzi terangkat. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak bersungguh-sungguh. Tapi semakin aku melihat bola armilarimu, semakin terlihat seperti artefak sains. Saya benar-benar ingin bertaruh. Oh, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami? Xiang mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, atau apakah Anda ingin mengandalkan raungan naga sejati? Tanpa dukungan Dragon Crystal, berapa lama Anda bisa menggunakannya? Atau apakah kamu memiliki lebih banyak kristal naga? Kristal naga sudah habis, tapi aku benar-benar ingin merasakan kekuatan harta rahasia tubuh naga yang kau berikan padaku. Xiangzi tersenyum. Xiangzi, apa kau sudah gila? Tang Jie membentak dengan marah. Kau hanya punya 4 harta rahasia tubuh naga. Apa kau pikir itu cukup untuk menjadikanmu naga sejati? Kalau orang tidak cari mati, mereka tak akan mati. Sepertinya pepatah itu memang berlaku untukmu. Xiangzi mendengus sinis. Kau sendiri yang hina, bahkan tega mengkhianati klanmu. Dengan wajah seperti itu, apa pantas kau berbicara padaku? Kau hanya badut. Dasar pengecut. Brengsek. Penatua Hao, bunuh dia. Tang Jie berteriak marah. Kekuatan naga yang diperlihatkan Xiangzi sebelumnya membuatnya gentar sehingga ia tidak berani maju sendiri. Penatua Hao mengernyit, tapi tetap mematuhi perintah. Ia bergegas maju. Menurut perhitungannya, sehebat apapun Xiangzi, tanpa kristal naga ia tidak mungkin menang. Ia mengirimkan serangan telapak tangan ke udara, sekadar untuk menguji kekuatan Xiangzi. Haha, antek-antek maju duluan rupanya. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatan harta rahasia tubuh naga. Setiap kali kau mengumpulkannya, kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Aura Xiangzi langsung berubah. Ia kembali menjelma menjadi naga. Cakar naga sejati menyatu dengan tubuhnya, salah satu lengannya berubah hitam legam saat ia menyambar bayangan telapak tangan di udara. Ledakan keras terdengar. Bayangan telapak tangan Penatua Hao hancur berkeping-keping. Wajahnya seketika berubah pucat. Serangan Xiangzi membuat kekuatan naganya terguncang, bahkan membuatnya terpaksa mundur dengan kaget. Sisik naga kembali muncul di tubuh Xiangzi, 2 tanduk tumbuh di kepalanya, 1 tangannya berubah menjadi cakar hitam, sementara tangan satunya memegang cambuk panjang dari tulang naga. Ia berdiri tegak di udara, mendominasi, lalu tertawa keras. Haha, kekuatan yang tak tertandingi. Memang, 4 harta rahasia tubuh naga belum cukup mengubahku jadi naga sejati. Tapi sudah cukup untuk menjadikanku setengah naga. Xiang, sekarang aku pantas meminta untuk melihat bola armilarimu, bukan? Penatua Hao mendidih karena marah, namun saat ia hendak maju, Yi menahannya. Dengan suara datar, Yi berkata, baiklah. Kalau kau benar-benar ingin melihatnya, akan kutunjukkan. Ia membuat segel sederhana dengan tangan kanannya. Bola armilari melesat keluar dari dadanya. Di bawah cahaya yang berkilau, bintang-bintang muncul dan langit mendadak menjadi gelap. Xiangzi mencengkeram cambuk tulang naga erat-erat, seluruh tubuhnya dalam keadaan siaga. Aura senjata tingkat dalam memang tidak menekannya, tapi kali ini ia berhadapan dengan senjata Saint legendaris. Kekuatannya hanya terdengar dalam kisah lama. Mustahil ia tidak merasa tegang. Cahaya bintang jatuh, Xiang menunjuk ke langit. Sekejap kemudian, bintang-bintang meledak dengan cahaya menyilaukan. Satu persatu keluar dari lintasan, jatuh dari angkasa, terbang langsung ke arah Xiangzi. Cahaya bintang turun bagaikan hujan deras. Jadi inilah kekuatan artefak sains. Jangan sampai mengecewakan aku. Cambuk naga di tangan Xiangzi bergetar, mengeluarkan raungan naga yang menggema. Perlahan, energi itu membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya. Cambuk naga terus menyerap energi spiritual di udara, memancarkan aura mengerikan. Cambuk naga, guncang iblis surga. Ia meraung keras dan menghantamkan cambuknya. Seketika, langit malam terbelah menjadi ruang-ruang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan naga hitam melesat deras, menyapu, dan menelan bintang-bintang satu demi satu. Xiang menatap dingin.
Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia mengepalkan tinju lalu berkata pelan, meledak. Pupil Xiangzi langsung mengecil. Ia menatap kaget pada cambuk panjangnya yang dipenuhi bintik cahaya bintang. Seketika cambuk itu bersinar terang siang dan kekuatan tak tertandingi langsung menebas Dragon Chi miliknya. Boom, cambuk naga meledak. Wujudnya menyusut cepat dan kembali menjadi tombak Luohou. Energi spiritualnya lenyap, bahkan retakan muncul di dalamnya. Xiangzi terperanjat, napasnya tercekat. Butiran keringat dingin mengalir di kening. Armor naganya retak, kekuatannya pun melemah drastis. Dalam panik, ia segera mengangkat tombak, berubah menjadi cahaya, lalu melesat pergi. Hanya suara tawanya yang tertinggal, terdengar penuh ejekan pada dirinya sendiri. Haha, Tuan Xiang, kau benar-benar menarik. Aku hanya bercanda, tapi kau menanggapinya serius. Aku belum pernah melihat orang seserius itu. Sampai jumpa, tak perlu mengantarku. Ekspresi Xiang tidak berubah, ia menunjuk ke langit, bola armileri kembali masuk ke tubuhnya, dan cahaya langit kembali normal. Wajah Penatua Tong dipenuhi keterkejutan. Ia semula mengira kekuatan Xiangzi masih bisa ditangani. Namun tak disangka, cambuk yang begitu kuat, bahkan senjata tingkat mendalam, hancur begitu saja di bawah serangan bola armileri. Kenapa tidak kau kejar? Mengapa tidak dibunuh saja? Tang Jie berteriak penuh amarah sambil menatap arah pelarian Xiangzi. Xiang meliriknya sekilas dengan tatapan acuh tak acuh, lalu berkata pelan, "Sudah cukup. Ayo pergi." Wajah Tang Jie memucat, tapi Li segera melangkah maju untuk menjelaskan. Bola armileri memang sudah diperbaiki. Namun, dengan kekuatan Lord Xiang sekarang, ia belum bisa sepenuhnya mengendalikannya. Serangan barusan tampak sederhana, padahal itu sudah merupakan kekuatan terbesarnya. Xiangzi memang kehilangan harta karun, tapi membunuhnya masih bukan perkara mudah. Raut Tang Jie perlahan mereda. Ia mendengus, lalu berkata, "Jadi begitu. Kalau ingin memulihkan kekuatanmu seperti dulu, tanpa dukungan besar dari 4 sekte ekstrem, jelas mustahil. Benar, apa kalian akan segera berangkat? Semua orang dari serikat pedagang sudah mati. Lalu, di mana Li Yunxiao?" Tubuh Li Yi bergetar. Ia tak peduli pada nasib anggota serikat pedagang, tapi nama Li Yunxiao membuat sarafnya menegang. Ia diam-diam memasang telinga, ingin mendengar jawabannya. Mata hakim menyipit. Li Yunxiao masuk ke celah ruang. Hidup dan matinya bergantung pada langit. Tapi menurutku, dia orang yang ditakdirkan. Sepertinya dia tidak akan mati. Meski ucapannya terdengar ragu, dalam hati ia benar-benar yakin begitu. Adapun orang-orang dari serikat pedagang, Xiang menunduk terkekeh pelan. Mungkin masih ada beberapa tikus besar yang lolos. Tapi dengan kekuatan kita sekarang, sulit untuk menghabisi semuanya. Apa? Mereka masih hidup? Kalau Luo Ying dan yang lainnya tidak mati, bukankah berarti kekuatan serikat pedagang masih ada? Itu bisa membahayakan kita. Tang Jie terkejut, berseru keras. Xiang tetap tenang. Selain yang berasal dari 7 aliansi pedagang, sisanya semua sudah musnah. Dengan gabungan kekuatan 4 sekte ekstrim dan juga kita, tak ada yang perlu ditakuti. Lagi pula, ayahmu sudah memilih untuk bekerja sama dengan kami. Itu berarti dia punya rencana dan keyakinannya sendiri. Tak usah terlalu khawatir. Wajah Tang Jie kembali mengeras. Chi brutal di dalam tubuhnya bergolak, membuatnya merasa sesak. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.